Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu Pak Jumain memperbaiki. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Memang ada sikap yang kita gunakan ketika turun hujan itu kan ada tiga. Jadi ketika turun hujan itu ada doa yang sering kita dengar supaya yang turun itu merupakan berkah. Ya. Itu yang biasa kita sebut dengan Allahumma shayyiban nafi'a. Mudah-mudahan yang turun ini jadi bermanfaat. Itu. Tetapi ada lagi ketika hujan itu sudah, ini tidak nyala tapi nyambung. Ketika hujan itu sudah memberikan suasana yang mengkhawatirkan, itu bisa kita baca yang pendek. Memang doanya panjang. Allahumma hawwin alaina wala alaina. Jadi artinya, ya Allah, kalau hujan ini memang sudah cukup untuk kami, biarlah alihkan untuk ke tempat yang lain agar tidak membahayakan kami. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu ada suasana lagi. Saat hujan ini yang sering tidak dimanfaatkan itu adalah berdoa kepada Allah. Itu dari salah satu riwayat dan jalur periwayatannya adalah sah. Sah itu berarti tidak palsu. Jadi ketika ketika turun hujan, di tengah-tengah turun hujan, kita berdoa minta apa saja. Gitu. Meskipun ya hujan itu memang kadang lama, kadang sebentar. Tapi ketika turun hujan itu kita bisa menggunakan kesempatan untuk memohon kepada Allah apa saja. Asalkan syarat yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau berdoa, berdoalah yang baik. Artinya jangan ya Allah itu musuhku itu ya yang selalu menjengkelkanku itu matikan saja ya Allah hari ini. Kalau sudah seperti itu bukan madzhabnya Nabi Muhammad, itu madzhabnya Nabi Nuh itu. Ya, jadi asalkan doa kita untuk kebaikan, itu sikap yang ketiga tadi itu memang jarang. Selama ini jarang orang di tengah-tengah hujan itu berdoa selain dari yang dua tadi. Allahumma shayyiban nafi'a, itu mengawali turunnya hujan. Ketika hujan sudah mengkhawatirkan, bisa kita potong. Allahumma hawalaina wala alaina, gitu saja juga sudah cukup. Meskipun doa itu agak panjang, kita potong sampai situ. Allahumma hawalaina wala alaina, nggak pakai hawin juga nggak apa-apa. Itu. Nah yang ketiga ini yang lebih jarang lagi. Di tengah hujan kita minta kepada Allah. Itu diantara doa-doa yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk memohon. Oke. Baik, itu selip. Ada kehidupan yang dengan kehidupannya itu di dalam surah An-Nisa kita mendapatkan itu adalah awal dari proses kehidupan kita. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, ya. Allah menggunakan pakai nas, ittaqu rabbakum. Allah pakai Rabb, tidak pakai Allah. Takutlah kepada Rabbmu alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu min nafsi wahidah, yaitu Adam. Wa khalaqa minna zaujaha, setelah itu diciptakan Hawa, ya, Hawa.
Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari keduanya itu Allah menggunakan kata bassa, bukan walada. Bassa yabusu itu berkembang untuk menambah jumlah, itu namanya bassa. Karena itu yang lahir tidak hanya satu. Kadang keluar dari rahim ibu satu, kadang keluar dua, kadang ada yang keluar tiga, ada yang keluar empat, ada yang keluar lima, ada yang keluar enam. Nah ini yang akhir-akhir ini kan ada yang keluar enam itu. Nah itu namanya bassa. Ya, kalau tawallada itu ya walad itu ya hanya kira-kira satu ya atau dua gitu aja. Tapi untuk menunjukkan bassa itu dari yang satu kemudian ada temannya, terciptalah banyak sekali. Dan di sini akan menurunkan apa yang dibawa dari bapak dan ibunya. Sebelum Nabi Muhammad dulu belum kenal DNA. Jadi belum kenal namanya kromosom, ya. Ya kalau kita sering membicarakan, kita tanya gini aja, kita tanya Google ya. Sebenarnya konsep DNA itu apa? Kan ini sebenarnya disebut dengan ya deoksiribonukleid itu yang berbentuk asid, asam. Ya, atau disebut dengan paling mudahnya nukleid itu. Nah, itu mewarisi sifat. Maka yang kita bahas sebelumnya ya, ini kalau kita tanya ya, ini yang menjawab ini artificial intelligence. Kalau Mbak Google ini masih ditanya lagi, tanya yang apa? Gitu. Jadi bentuknya ya mirip-mirip seperti inilah ya. Jadi ya pokoknya yang meliuk-liuk kayak pita gitu. Nah itu ada data-data kita. Nah Allah sudah memberitahukan tentang ini ya, min nafsi wahida, lalu wabassa. Wabassa itu menambah jumlah tapi tidak bisa meninggalkan jejak. Itu tadi yang belum saya sampaikan, karena saya akan merujuk ke istilah yang sekarang dulu. Tidak bisa meninggalkan jejak. Kita bisa memutus, bisa memutus sifat, tetapi jejak tidak bisa. Karena itu kenapa nasab itu tidak terjadi pada perempuan, tapi laki-laki, kecuali satu, Isa bin Maryam saja. Karena itu untuk menunjukkan kuasa Allah itu mutlak. Nah, kita temukan di sini, ya. Jadi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Berarti suami, kemudian ada istri. Ya. Kalau secara umumnya bukan kembali ke adat, yang menikahi seseorang itu laki-laki menikahi perempuan, bukan perempuan menikahi laki-laki. Meskipun proses lamarannya ada sebagian daerah itu perempuan melamar laki-laki, ada yang laki-laki melamar perempuan, tapi secara umumnya yang menikah itu adalah laki-laki menikahi perempuan, bukan perempuan menikahi laki-laki. Perempuan dinikahkan kepada laki-laki, itu bahasanya, itu bahasa Quran. Jadi, nah dari situ Allah menggunakan bassa, berarti ada perkembangan tapi tidak bisa meninggalkan jejak. Jadi jejak kita itu ada di anak kita. Kita mengambil jejak dari sebelum kita. Nah ini satu konsep yang Al-Quran sudah membicarakan hal itu. Atau konsep Nabi, kita ingat tentang satu hadis yang umumnya sering digunakan saat mungkin walimatul khitan, acara khitan gitulah, selamatan, atau pada saat kita akikoh, ya.
Jadi ada sabda Rasulullah, kullu maulud itu yuladu alal fitrah, yuladu alal fitrah, yuladu itu alal fitrah. Nah, ada yang disebutkan oleh Rasulullah itu gini, ketika Rasulullah menyebutkan, kita ambil ada di Sahih Muslim, ma tidak ada min dari mauludin yang dilahirkan, yuladu dia dilahirkan, illa kecuali ya satu, nasakhahu asyaiton, maka setan itu akan menyentuhnya, kecuali bayinya, illa ibni Maryam wa ummahu, kecuali ketika Maryam lahir itu setan tidak bisa menyentuh, itu tidak bisa, selebihnya bisa ya, selebihnya bisa. Begitu pula putranya Isa. Kemudian setelah itu Rasulullah juga memberikan tentang kullu mauludin, setiap yang lahir itu yuladu alal fitrah. Nah, kalau yuladu alal fitrah, kita lihat apa yang ditinggalkan oleh bapaknya dan apa yang jatuh ke anaknya, kemudian apa pengaruhnya, yang bab kita sekarang ini mau membicarakan tentang bagaimana sikap suami kepada istri, bagaimana sikap istri kepada suami. Ya. Nah, jadi ada satu yang memang kita ingin bahas di sini adalah apa yang ada dalam Sahih Abu Dawud itu, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi dan Nasrani. Ya sudah, saya potong sampai sini. Jadi maka keduanya, kenapa kok disebutkan keduanya? Fa'abawahu, abawahu ini berarti bapak dan ibu. Sekarang berperan dari seorang suami dan istri. Nanti dari keduanya itulah yang menjadikan seorang itu Yahudi ataupun Nasrani, atau dengan bahasa lain, keduanya lah yang akan menjadikan dia kafir atau tetap dalam fitrahnya atau keasliannya. Berarti peran suami istri. Di sini peran suami istri besar sekali. Nah, yang kita bahas pada pekan yang lalu itu adalah terkait dengan bagaimana kita bermain peran. Ya, sekarang kita tinggalkan bermain peran, tapi kita ambil dulu terkait dengan apa yang harus kita lakukan sebagai anak kepada bapak atau kepada orang tua yang di atas, ya. Dan apa yang kita lakukan setelah kita bersuami atau beristri kepada yang setelah kita. Nah, sekarang ke atas dulu. Ke atas itu berarti kepada bapak dan ibu. Sekarang masih ada maupun sudah tidak ada, ini fokus kita lakukan pertama adalah melanjutkan kebaikannya, dan yang kedua adalah memutus keburukannya. Ini supaya nanti kita masuk di suami istri itu lebih mudah, ya. Jadi ketika kita tahu bapak dan ibu itu pasti ada kekurangannya dan pasti ada kelebihannya. Tidak mungkin ada kekurangan saja tidak punya kelebihan, tidak mungkin juga kelebihan saja tidak ada kekurangan, gitu. Nah, yang kebaikannya kita lanjutkan, karena itu yang nanti akan menjadikan mereka itu berbunga-bunga, mereka beruntung, mereka bahagia dari kita yang lahir dari mereka. Itu satu. Nah, kenapa harus kita putuskan keburukannya? Supaya yang jatuh keburukannya dan kita tidak tahu kecuali baru tahu sekarang, itu tidak juga jatuh ke setelah kita. Karena itu terus menerus, kalau tidak kita putus terus menerus itu.
terus menerus bersambung. Itu yang kita bahas tempo hari. Nah, memutuskannya kan lebih mudah. Ya. Jadi memutuskan keburukan itu jika sekarang kita masih hidup, yang jelas masih hidup, kalau sudah mati kan tidak mungkin melakukan ini. Jika sekarang ini kita masih hidup, maka cara memutuskan apa yang dari orang tua kita minta satu. Kita minta agar kekurangan dari orang sebelum kita maafkan. Itu caranya Nabi Ibrahim. Meskipun akhirnya dilarang oleh Allah untuk dimintakan ampunan. Karena apa? Karena ketika wafat dalam keadaan musyrik. Itu. Jadi itu. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim itu meletakkan supaya dilanjutkan kebaikan itu sampai dicek. Kalau bapak mati, mata buduna mim ba'di. Kalau bapak mati, kamu tetap beribadah kepada siapa? Itu ditanya kepada putranya Ismail dan juga kepada putranya Ishak. Nah, itu artinya melanjutkan kebaikan. Gitu. Memutuskan sebelumnya. Kan tidak diberitahukan, jangan melanjutkan kayak kakekmu ya. Tidak usah disebutkan itu. Cukup kita sebagai anaknya memintakan maaf, dan jika ada keburukan jangan jatuh kepada kita. Itu saja. Nanti mereka tidak punya artinya bukan tidak punya beban, tapi beban yang jatuh ke kita itu berkurang dari mereka. Itu bentuk kasih sayang kita. Kita putuskan keburukan itu dari mereka. Sehingga tidak nyangkut di kita terus. Nah, inilah peran suami dan istri hubungannya dengan tadi itu. Sifat-sifat yang ada di DNA atau yang ada di kromosom, atau yang paling mudah adalah kita sebut dengan yang ada di benih yang menyatu antara benih kita dan benih istri. Lah, inilah kemudian disebut dengan peran suami pada istri dan peran istri pada suami nanti melahirkan apa yang disebut di surah An-Nisa ayat yang pertama tadi. Itu pentingnya. Makanya sekarang ini kalau saya menghadiri pernikahan itu sering terngiang-ngiang, ya Allah, mudah-mudahan dari keduanya ini melahirkan hamba-hambamu, umat-umat nabimu, nanti yang bisa memuliakan agamamu. Nah, sekarang kan banyak yang tidak dapatkan doa itu. Wah, akhirnya pokoknya nikah, punya anak. Ya, belum menikah pun akhirnya sudah punya anak. Nah, ini terus-terusan begitu, apa jadinya dengan generasi berikutnya? Nah, ya inilah yang kemudian keturunan-keturunan ini dimulai dari bapak dan ibu. Tidak bisa dari ibu dan bapak. Dari bapak dan ibu. Dari sinilah nasab itu diikat pada bapak, ya. Karena pengikat ini akan terus bisa langgeng. Sebab kalau diikat pada perempuan, perempuan itu kalau dinikahi laki-laki, maka ikatan kepada nasabnya itu bisa lemah jika dia melahirkan anak. Nah, kok bisa lemah gimana? Nah, nanti kita bicarakan di fisika dan biologi. Ya, mungkin tidak sekarang. Kenapa nasab itu harus laki-laki? Anak saya misalnya ya Muhammad. Ya, saya Ahmad. Jadi Muhammad bin Ahmad. Nah, kayak begitu. Loh, kenapa enggak seperti misalnya istri saya Fatimah? Kenapa enggak Muhammad bin Fatimah? Nah, kok cuma ada Isa bin Maryam? Nah, makanya ketika Isa bin Maryam itu memutus dari keterlibatan siapapun. Nah, ini kekurangannya.
Kekurangannya Nabi Isa memang di situ. Ya. Jadi kalau Nabi Muhammad tidak jelas. Dari mana dia? Oh ya, Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, ini jelas. Itu laki-laki. Kalau perempuan tidak. Seperti Fatimah binti Muhammad. Tapi anak Fatimah, Hasan, tidak bisa nanti ketemu Muhammad. Ketemunya suaminya, Fatimah, Ali. Jadi Hasan bin Ali. Tidak bisa nyangkut di Muhammad. Nah ini yang kita bicarakan tadi itu, kenapa mengikat ke bapak? Paling mudah adalah karena dominasi pada bapak itu ada satu yang diwariskan. Baik terkait dengan kebaikan maupun keburukan yang lebih dominan. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Inilah peran suami dan istri. Nah kita juga meninggalkan jejak loh kepada anak kita. Ini ke atas dulu, ya ke atas. Sekarang ke bawah. Sekarang ke bawah. Ke bawah. Kalau ke bawah berarti sama dengan anak dan keturunan. Ya. Kalau anak keturunan yang pertama ya, yang kita butuh lakukan seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim. Nah, apa yang butuh dilakukan Nabi Ibrahim? Inilah dasarnya kenapa ketika kita pamer ke anak itu tidak menjadi sum'ah, tidak menjadi riya. Enggak. Contoh ini misalnya, contoh. Ya, saya habis infak 1 miliar. Saya bilang pada anak saya, "Nak, tadi bapak itu infak 1 miliar." Ini tidak jadi sum'ah. Tapi kalau ini kita ceritakan pada tetangga, selesai. Selesai sudah. Selesainya apa? Bisa tidak jadi kebaikan. Tapi kepada anak tidak. Kepada istri sebenarnya tidak seperti kepada anak. Bisa jadi masalah. Tapi kalau kepada anak itu tidak bermasalah ketika kita pamer kebaikan kepada mereka. Karena apa? Inilah jalur dari yang kita wariskan kebaikan itu. Maka yang pertama ya kita turunkan namanya kebaikan itu. Ya, jadi kebaikan itu kita turunkan. Bagaimana cara menurunkan? Nah, inilah yang disebut dengan pembiasaan. Ya kita biasakan apa? Ya disitulah kemudian nurunnya. Kita biasakan apa? Disitulah nurunnya. Kalau dibiasakan tentang kebaikan, maka nurun kebaikan. Nah, kalau kita menyadari yang kita turunkan itu harus kebaikan, maka yang kedua, ya, kita lakukan apa? Jangan banyak bercerita tentang keburukan kita. Kamu mending nak, bapakmu dulu jarang masuk sekolah itu. Kalau masuk sekolah, ngeliat tok, terus setelah itu pulang. Apalagi dulu ke warung itu, ngambil OT 2, ngomong cuma 1. Nah, kalau ini diceritakan, ini adalah menunjukkan Allah sudah menutup kita buka aib kepada keturunan kita. Akhirnya itulah yang disadap. Yang disadap dari anak kita buka, kemudian disadap, diambil. Jangan bercerita tentang keburukan kalau tidak mau menurunkan keburukan kita. Seperti yang dilakukan oleh kaum Aus dan Khazraj yang ada di Madinah. Lahir anak dari Aus sudah dikatakan, kamu jangan sekali-kali berteman dengan anaknya suku Khazraj. Mereka sama-sama Yahudi. Nah, itu diturunkan terus itu. Ya bukan 7 turunan lagi itu. Berturun-turunan itu. Aus dan Khazraj itu. Dan berhenti ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu. Yang beriman.
Yang tidak beriman jadi munafik itu lebih banyak. Dan nurunkan begitu. Sudahlah, kalau kamu mau aman, sudah kayak bapak gini. Pura-pura aja ikut Muhammad. Tapi ya jangan ikut. Kamu nanti rugi. Oh, itu diturunkan itu. Nah, karena itu sudah tidak usah kita tulis, tapi ya turunkan kebaikan itu. Jadi itu saja. Tidak usah jangan turun, tidak usah, sudah turunkan kebaikan. Caranya biasakan. Nah, baru yang kedua, doakan agar keburukan yang ada pada kita tidak berlanjut pada anak kita. Kita itu suami istri. Jadi berdoa. Jika kita punya keburukan, jangan diceritakan. Bapak dulu ketika SMP sama SMA itu jarang bayar di kantin, nak. Tapi kamu jangan ikut ya. Sudah terlanjur diomongkan. Tidak betul itu. Karena sudah terekam. Kalau kita tidak cerita, nggak ada rekaman itu. Tinggal kita doakan, ya Allah, jangan sampai keburukanku dulu di kantin itu turun pada anakku. Cukuplah, sudah sampai di sini. Nah, begitu. Itu namanya mutus ke bawah. Jadi tidak perlu disebutkan. Jangan turunkan kejahatan kepada anakmu. Tidak usah disebut. Cukup yang disebut adalah turunkan kebaikan itu kepada keturunanmu, anak dan berikutnya. Maka itu yang kita bahas sebelumnya. Begitu pula ketika jadi kakek, jangan sekali-kali bercerita buruk tentang bapak dari, ibu dari cucu kita. Jangan sekali-kali. Itu membuka aib yang nanti akan dijadikan sebagai dalih secara tidak langsung pada cara berpikirnya cucu itu kepada bapaknya. Ceritakanlah tentang kebaikan itu. Itu namanya turunkan kebaikan. Perannya siapa? Suami istri. Ini mukadimah perannya suami istri itu begitu. Sudah punya cucu. Waduh, Masya Allah cuy. Bapakmu dulu itu. Gak bisa dipegang. Loh, apanya gak bisa dipegang? Gitu. Kan jadi kata anak sekarang kan kepo. Penasaran, apa? Lah akhirnya kita bercerita yang keburukan. Ceritakan tentang kebaikan, tentang kehebatan, kelebihan orang tua itu kalau kita sebagai kakek dan nenek. Baru itu namanya menurunkan kebaikan ke bawah, anak dan keturunan. Dari mana kita tahu? Sama, kita ambil masih dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata seperti itu kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishak sebagai anaknya. Ketika Nabi Ishak itu jelang wafat bertanya kepada keturunannya, Yakub, gitu. Sama yang ditanya, mata buduna mim ba'di. Kalau bapak tidak ada, bapak sudah dipanggil Allah, kamu menyembah siapa? Jadi ini namanya nurunkan. Itu. Nurunkan. Nah, ini yang kita butuh bahas. Nah, siapa yang berperan? Balik lagi, perannya suami istri. Harus sepakat. Jangan ketika suami menyembunyikan, istrinya buka. Istrinya menyembuhkan, suaminya buka. Nah, makanya harus ada kesepakatan. Wah, sudah terlanjur. Nah, disinilah letaknya kita berdoa dan minta maaf. Sudah. Kita tidak ingin keburukan kita itu jatuh ke anak kita. Itu namanya memutus. Maka
tugas kita anak sebagai anak ya, tugas sebagai anak kepada orang tua melanjutkan kebaikan dan memutus keburukan yang ada pada mereka supaya tidak berlanjut pada kita. Kita ke bawah ya, kita turunkan kebaikan dan kita doakan, tidak usah diceritakan, kita doakan agar keburukan kita tidak jatuh kepada anak kita. Sudah, itu pemutusan yang mudah. Sekali lagi, siapa yang melakukan? Ya suami dan istri. Lah, inilah peran suami istri yang menjadi topik kita pada kajian selanjutnya. Bagaimana al-muslim ma'a zaujati? Seorang muslim itu bagaimana kemudian dia berperan, berperilaku kepada istrinya. Atau dibalik, ini yang di buku wanitanya. Nah, bagaimana perannya seorang wanita yang muslimah itu kepada suaminya. Nah, ini yang berperan. Nah, untuk memulai peran itu, maka kita kembali ke ayat yang biasanya atau umumnya kita dapatkan pada saat akdun nikah atau walimah. Ayat ini ayat favorit untuk walimah. Walimatul urs gitu. Bukan walimatul hajj atau walimatul khitan. Karena kita ini walimatun nikah, nanti haji walimatul haji. Khitan walimatul khitan. Terus nanti kelahiran walimah Natal. Natal itu kelahiran ya. Karena kelahiran itu. Tapi enggak berani pakai Natal ya. Walimatul milad gitu. Ya sama saja. Makanya kalau di konsep teman-teman kedokteran itu kan ada prenatal dan postnatal. Itu kalau saya memakainya di dalam konseling. Prenatal sebelum kelahiran, postnatal setelah kelahiran. Apa yang terjadi pada anak itu? Nanti permasalahannya bisa kita selesaikan, bukan kita yang menyelesaikan, kita mendapatkan jawaban dari penyelesaiannya di antara keduanya itu, prenatal dan postnatal. Kan dipakai Natal juga. Nah, jadi itu walimah. Nah, ayat ini lebih sering kita dapatkan pada pernikahan. Coba kita lihat sekarang ayat ini berbunyi apa. Ini untuk memulai dari sebuah konsep suami istri. Surah kita ambil ya. Ini di surah Rum 21. Ya. Ambil di surah Rum 21. Allah memberikan sebuah konsep jawaban di surah Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum ya. Ayat 21. Ya, kita buka. Apa yang Allah sebutkan ini, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an ya, an ini akan khalaqa telah, akan telah diciptakan, akan telah menciptakan, akan telah ya, begitulah bahasa itu. Tapi maknanya tidak begitu. An itu akan, khalaqa telah menciptakan, akan telah menjadi. Sudah kita pakai telah menciptakan lakum bagi kalian min anfusikum, dari diri kalian azwaj. Allah menggunakan kata zauj. Kita ambil dulu yang digunakan. Apa artinya zauj? Zauj itu artinya klop. Klop itu kalau tidak salah bahasa Belanda ya. Mungkin bapak-bapak yang masih ini mewarisi bahasa Belanda. Ya klop itu pas. Jika mur ukuran 1, maka bautnya ukuran 1. Ketika 1,5 enggak klop namanya. Maka disebut zauj. Jadi suami dan istri, nanti bapak-bapak sama ibu-ibu bisa melihat suamiku itu dengan diriku enggak jauh. Karena itu klop. Oh, meskipun dia suka pedas, aku enggak suka.
itu kan baru diambil satu. Persentase terbesar itu akan klop. Tidak jauh. Ya karena itu klop, maka jadi suami istri. Nah terus ketika bercerai itu bagaimana? Nah kalau konsep pertemuannya itu karena takdir ketetapan Allah, maka perceraiannya itu juga tetap menggunakan takdir gitu. Jangan pertemuannya karena takdir, perceraiannya karena nafsu. Enggak. Tetap karena takdir Allah. Tapi ada klopnya begitu. Klopnya apa? Dia tidak suka, yang sini juga tidak suka. Nah sudah klop kan? Maka jadi pisah. Loh enggak, saya masih suka. Nah, kan ini untuk kepentingan saja kadang-kadang gitu. Nah itu namanya zauj. Sepasang. Ya, pulpen dan tutupnya. Tutup spidol ditutupkan pulpen, tidak akan nutup. Tutup pulpen ditutupkan spidol juga nggak akan nutup. Berarti dia bukan zauj. Nah, dipasangkan itu pentingnya untuk yang kita ambil adalah litas gunu ilaiha. Nah, di sini perannya. Perannya adalah untuk membawa ketenangan pada diri suami dan ketenangan pada diri istri. Ini karena aktornya laki-laki, maka di sini sebut hanya ke perempuan. Litas kunu ilayya, agar kalian wahai laki-laki merasa tenang dengan perempuan itu sebagai pasangan zaujmu. Loh begitu. Baik. Sekarang kalau kita lihat bahasanya Allah, ini akan lebih dijelentrehkan. Ini pakai kholaqo. Ya, ada kholaqo. Nah, ketika berikutnya, kenapa tidak pakai kholaqo lagi? Wa ja'ala bainakum. Kok tidak wa kholaqa bainakum? Kalau kita lihat di sini menciptakan, dia menciptakan. Ya. Terus bahasa Indonesia dia dijadikan. Padahal aslinya ya ja'ala itu ya menciptakan. Cuma kalau ja'ala itu menciptakan untuk menunjukkan fungsi. Kalau kholaqa untuk menunjukkan sebelumnya tidak ada, jadi ada. Makanya semua yang sebelumnya tidak ada, lalu diadakan, namanya makhluk. Yang tidak butuh sebelumnya tidak ada, kemudian jadi ada, namanya kholiq. Makanya al-kholiq itu hanya satu, Allah saja. Selebihnya makhluk, sebelumnya tidak ada jadi ada. Maka Allah pakai kholaqa. Kalau sudah pakai ja'ala untuk menunjukkan fungsi, kita lihat fungsinya apa? Fungsi dari ayat itu adalah wa ja'ala, dan diciptakan untuk berfungsi bainakum di antara suami dan istri itu baru berfungsi sebagai wudun, cinta. Gitu. Nah, ini nanti fungsi suami istri tadi itu bisa ke atas, bisa memutus atau melanjutkan yang baik, memutus yang buruk melanjutkan yang baik. Ya, ke bawah juga sepakat yang dihasilkan jangan mengikuti dari keburukan yang ada pada kita sebagai suami atau istri. Nah, itu namanya wudun. Karena saling ya, tidak hanya yang butuh suami, istri juga butuh. Tidak hanya istri, suami juga butuh. Makanya disebut wudun, mawaddah, cinta. Itu difungsikan. Fungsinya kalau sudah tenang, baru nanti kalau diciptakan itu untuk merasakan ketenangan, kalau sudah ada ketenangan nanti berfungsi untuk melahirkan cinta. Oh gitu. Ya. Bukan dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati. Itu namanya cinta. Enggak. Dari tenang baru difungsikan untuk melahirkan cinta.
Nah, cinta yang dilahirkan dari karena ketenangan ini itu mewujudkan satu anugerah Allah yang istimewa yang disebut dengan rahmah. Nah, di sini rahmah itu luar biasa. Kenapa rahmah itu luar biasa? Karena di rahmah ini kita itu akhirnya bisa menghindarkan diri dari siksa Allah. Berarti konsep cintanya menghindarkan dari siksa Allah. Pantas kalau kemudian kita breakdown tadi itu, kalau kita sudah suami istri itu mencari ketenangan masing-masing, dari ketenangan itu tidak akan kita terima kecuali dengan beriman, maka lahirlah bunga-bunga dan buah-buah cinta itu akhirnya selamat dari siksa Allah. Sehingga yang kita turunkan kebaikan, yang kita tinggalkan keburukan kita, supaya tidak lanjut. Begitu loh. Nah, baik, kita lanjutkan dulu ayat ini supaya nanti ketemu di Quran terjemah kita bisa mengingat lagi. Allah sudah strukturkan seperti ini, tidak bisa dibalik itu. Harus sakinah, mawaddah, baru rahmah. Oh, dibalik nggak apa-apa. Rahmah, sakinah, mawaddah, atau mawaddah, rahmah, sakinah. Tidak bisa. Ini struktur paten. Karena ini tadi pakai dua. Satu khalaqa, dua ja'ala. Beda. Nah, lanjutnya penutupnya. Ini lebih spektakuler lagi. Inna sesungguhnya fidzalika pada proses sedemikian ini la ayat balik lagi sungguh menjadi tanda-tanda untuk kita yang diceritai, yang diberitahu, yang difahamkan, yang diturunkan kepada kita firman-Nya agar jadi liqaumin bagi kaum yatafakkarun. Ini bentuknya adalah bentuk terus menerus ke depan, berpikir. Jadi kalau ada keturunan misalnya anak kita, kenapa kok sulit diatur? Bahasanya orang Surabaya, ngerabau jidoke dhewe. Raban jidoke. Loh, ya jadi tengkuk kita yang kita raba, jangan tengkuk orang lain. Lah ini loh. Kenapa kok dia sulit diatur? Raba tengkuknya sendiri-sendiri, tengkuknya suami dan tengkuknya istri yang tadi menghasilkan anak. Raba dulu. Jangan menyalahkan ke yang lain. Dan itu tidak pernah diajarkan Nabi Adam. Nabi Adam mengajarkan keturunannya untuk mengakui kesalahan dirinya sendiri. Karena kesalahan itu menunjukkan kelemahan diri. Gitu. Itu sudah pasti, kalau diri kita kuat, tidak akan jatuh pada kesalahan. Kalaupun jatuh kesalahan, cepat kita berubah pada yang benar. Tidak mempertahankan kesalahan. Nah itu fungsinya suami istri tadi itu, ya meskipun di dalam diri kita tadi itu ada satu proses yang kita sebut ya asam nukleat. Ya, nukleat itu memang ada di situ, sifat-sifat itu ada. Tapi kan kita ingin sifat itu diputus bukan untuk ditiadakan datanya. Sifatnya itu diputus, datanya tetap ada. Karena itu nyangkut. Sebab itu hasil dari keturunan kita. Itu. Datanya nyangkut. Tapi sifat yang nanti jadi perilaku, jadi sikap itu yang kita putus jika itu buruk supaya tidak dilanjutkan. Nah, di sini fungsinya suami dan istri untuk sepakat itu. Jangan suami menceritakan kepada anaknya tentang keburukan istri. Dan jangan juga istri menceritakan keburukan suaminya pada anaknya. Bapakmu dulu persis kamu. Lu kenapa, Bu? Nemen bulet ini. Jangan. Sekali lagi jangan. Makanya saya tidak turunkan tulisan. Tidak perlu. Yang diturunkan kebaikan. Selesai sampai di situ. Sepakat suami istri yang menjadi aktor utama.
Nah, ini yang kemudian disebut dengan konsep zaujiyah. Konsep zaujiyah itu tentang bagaimana peran suami dan istri dalam pandangan Islam. Gitu. Nah, ya ini tadi yang kita bahas ini adalah dalam pandangan Islam itu begitu. Kita turunkan dari surah An-Nisa ayat yang pertama, lalu kita ambil di dalam sabda Rasulullah yang ada tentang keturunan tadi itu. Kenapa disebut yang buruk, yang baik tidak ada di sini. Dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani. Ini tidak ada Islamnya. Karena kalau dia tetap Islam, itu berarti tetap pada keaslian. Yang membelokkan itu orang tua. Nah, inilah kita ambil kesimpulan bahwa dari orang tua itu bisa menurunkan keburukan kepada kita. Kalau kita tidak putus, nanti lanjut kepada anak kita. Kalau tidak kita putus lagi, lanjut kepada cucu kita. Kalau tidak kita putus lagi, lanjut kepada cicit kita. Dan terus itu. Nah, sementara kita sudah wafat, tapi masih kesangkut terus itu. Makanya kita putus. Ke atas kita putus, ke bawah kita putus. Supaya hanya kebaikan saja yang lanjut. Ya sekali lagi itu juga perannya suami dan istri. Ya di sini. Ya. Makanya kalau sudah beda aliran politik, beda madzhab, itu enggak usah kemudian ojo kayak bapakmu ya. Ojo kayak ibumu ya. Jangan begitu. Itu namanya mewarisi Aus dan Khazraj itu. 7 turunan. Oh, bukan 7 turunan lagi. Berturun-turunan. Nah, itu supaya ditinggalkan. Sekali lagi, itu juga perannya suami dan istri. Yang dari awal Allah sudah siapkan tentang konsep tadi yang ada di surah Ar-Rum ayat 21. Nanti buka Quran terjemah, nanti pas baca Quran lewat ini, nah masih ingat tentang konsep ini, maka itulah yang saya katakan lagi, saya selalu buka Quran terjemah begini, supaya nanti ketemu di Quran itu ingat yang kita bahas itu. Itu untuk lebih mudah. Kalau nanti saya keluarkan tafsir ya, belum tentu dalam setahun buka tafsir. Tapi Quran kan hampir setiap hari. Nah ini maksud saya turunkan ayat itu supaya nanti kita, oh iya, iki, wingi itu, oh ini, pekan yang lalu itu, gitu. Ini yang kita bahas adalah suami istri, tapi perannya sebagai anak juga bisa sebagai orang tua. Baik, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan masih diberi panjang umur. Kita bahas terus sampai detik terakhir kita punya kontrak hidup berakhir. Ya, yang penting ya kita terus menggali bagaimana sesungguhnya sikap-sikap yang kita munculkan atau diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu betul-betul cara merealisasikannya itu kita tergambar, bukan hanya jadi jargon, bahasanya anak-anak muda itu jargon, hanya jadi tagline itu bahasa medianya, hanya jadi judul-judul aja gitu. Tapi cara kita membumikan dan melaksanakannya ini kita dadarkan, pendadarannya ini kita lakukan di ngaji bersama ini. Saya kira demikian dulu untuk kita lanjutkan pada pekan yang akan datang insya Allah. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu